Ini adalah heluknya Pak Joko Permana, JP99. Mungkin off-road Indonesia itu, off-road adventure kompetisi di Indonesia itu tidak akan menarik kalau nggak ada beliau, salah satunya. Karena selain sekjen IOF, beliau itu juga salah satu motornya adventure off-road Indonesia. Selalu ikut off-road. Tapi beliau selalu ikut off-road alasannya satu, belum pernah juara nasional tim. Pernah deng, waktu kita nggak ikut. Tahun ini udah siap belum? Kita udah siap. Beliau itu punya perusahaan kebun di Pangkalan Bun, gede banget kebun sawitnya. Hampir semua operasional mobil di sana adalah Hilux. Cuman kalau beliau ke sana naik Hilux kemana-mana antar kebun itu kan jauh-jauh. Lokasinya selalu ngeluh capek, ampun lah, sakit semua pinggangnya kalau naik Hilux. Apalagi Hilux baru ini. Overall Hiluxnya bagus, cuman memang di setup untuk bawa beban gitu loh. Kalau dipakai untuk harian gitu atau buat kerja tanpa ada beban yang banyak di bak gitu, semua mengeluh terlalu keras suspensinya. Solusinya ya ini salah satunya gitu. Jadi mobil ini pakai beliau untuk jalan-jalan, maksudnya untuk lihat kerjaan di beberapa lokasi kebunnya dia yang antar kebun jaraknya jauh-jauh gitu. Makanya kita modifikasi lah Hilux ini. Ini Hilux baru 2021, baru jalan belum sampai 1000 kilo. Dipakai dari Jakarta ke Bandung, Bandung ke Jogja untuk dimodifikasi, yang nanti sore mau diambil bawa ke Pangkalan Bun, ditukar Hilux baru satu lagi. Fokusnya dari Hilux ini adalah mobil ini bisa masuk ke lokasi. Artinya harus ada winch, harus ada bumper, karena satu untuk pasang winch, yang kedua untuk proteksi dia. Sama suspensinya harus enak, harus jauh lebih enak daripada standar, dan maintenance-nya mudah, plug and play, nggak banyak modifikasi, serta biayanya rasional. Akhirnya dari bumper dulu kita copot bumpernya, kita pasang bumper TGM yang model pakai pipa-pipa. Ini karena apa? Karena ringan. Bumpernya ringan, bagus, stylish, terus bisa dipasang winch-nya Warren VR Evo 10 di dalam. Terus pasang juga lampu tambahan spotlight, karena posisinya di Kalimantan itu butuh banget spotlight begini. Pasangnya steady udah cukup banget. Bumpernya juga ada fog lamp-nya sudah cukup untuk dipakai di sana. Karena modelnya pipa-pipa, bumper belakangnya juga model pipa-pipa yang biar mismatch. Pakainya dari Thailand, made in jungle. Itu juga bagus banget. Setelah dipasangi penambahan bobot ini, terus ban kita beberapa pilihan kemarin, ada Maxxis Bravo 980 AT, ada Maxxis Razer ini, ada BFG dan lain-lain, karena pertimbangan dipakai untuk kerja, butuh durability panjang. Tapi nyaman karena kebanyakan mobil ini dipakai di jalan aspal. Karena di Kalimantan sudah aspal banyak. Kalau mau masuk ke tambang pun, ke kebun pun, kebunnya jalannya udah keras gitu loh. Mobil juga ada lokernya belakang, full lock. Jadi saya pikir pakai AT cukup, paling ideal lah. Bukan cukup, tapi paling ideal. Kalau pakai ban AT nanti 80% jalan raya yang dipakai jadi berkorban, kita korbanin kenyamanan. Akhirnya dipilih yang paling awet, paling oke, pakai ini dengan harga yang oke juga tentunya, pakai Maxxis Razer 811. Ini di luar negeri banyak banget yang pakai, terutama untuk teman-teman overland yang memakainya jauh-jauh. Dindingnya dia lebih empuk daripada Bravo. Jadi kalau mau butuh lebih nyaman sedikit dari Bravo, boleh pakai Razer 811. Ukurannya 285 70 17 ya, kira-kira 32,6 32,7. Paling cocok karena nggak perlu ganti final gear, rack and steer-nya awet, beban suspensinya nggak terlalu berat gitu, dan bisa pakai pelek standarnya juga. Terus suspensi ini harus jauh lebih empuk, makanya dipasanglah shockbreaker yang harus bisa di revolving. Shockbreaker yang di revolving kualitasnya oke, harganya reasonable, pakainya pakai Provider monotube. Nah, ini dipasang Provider monotube, kita bongkar karena penambahan bobotnya sudah ketemu, makanya cuman nggak perlu ganti shim,
cuman kita bor aja, yang compression aja kita bor. Terus setup lagi itu bisa dilakuin teman-teman, pasang di sini pernya karena butuh lift 2 inch, pernya depan raw. Kalau per belakang shockbreakernya pakai Profender, pernya itu nomor dari atas nomor 3, 4, 5 itu ganti punyanya Kijang LGX. Paling bawahnya itu pakai Adlift dari Thailand untuk ngelift 2 inch belakang. Jadinya seperti ini tingginya. Ini udah pas banget lah. Jadi tadi disimulasikan belakang kasih beban sampai dengan 500 kilo, mobilnya nggak turun dan tidak limbung. Artinya per itu bekerja sesuai dengan kebutuhan, dan waktu kosong itu tidak keras gitu loh, tidak sekeras per standarnya. Ampun kalau per standarnya, kalau ini sudah oke. Terus upper arm kita ganti all Menemu, karena di lift chambernya geser, makanya upper arm kita ganti all Menemu. Karena ini Profender monotube-nya yang adjustable, yang bisa diklik, makanya nitronya kita set, kliknya kita taruh tengah dulu, terus kita set nitronya yang enak mungkin. Jadi nanti kalau di sana misal kondisinya pengen agak off-road, pengen empuk, tinggal diklik, pengen lebih keras karena bawa barang banyak, tinggal diklik. Jadi kliknya itu opsionalnya kepake 100% gitu lah. 100% lebih empuk, 100% lebih keras. Beda kalau kita tidak revolving. Kalau shockbreakernya tidak di revolving, karena kekerasan pasti dibikin kliknya paling empuk terus gitu loh. Padahal pengen lebih empuk lagi udah nggak bisa. Lah begitu kita pengen lebih empuk, opsional itu nggak kepake. Udah paling pol gitu loh. Makanya revolving itu tujuannya itu, jadi untuk membuat opsional adjustable ini bekerja gitu loh. Dengan cara apa ya? Di revolve, nitronya di set, udah pas, nah kita masih punya klik ke atas, klik ke bawah. Itulah yang perlu diperhatiin saat kita beli shockbreaker yang ada teknologinya. Teknologi itu harus bisa bekerja optimal gitu. Terus yang lain ada cuman tutup bak aja, kayak ini sudah cukup begini. Terus kira-kira berapa biaya untuk modifikasi mobil seperti ini? Ini totalnya sekitar 100 jutaan untuk bikin modifikasi Hilux seperti ini. Ini udah cukup nyaman gitu. Tanpa upgrade shock. Nah, oke. Jadi gini, kalau ada teman-teman pengen upgrade shock aja dulu tanpa per, boleh pakai shockbreaker adjustable-nya Profender. Itu kan depan bisa adjust tuh. Jadi liftnya bisa di set. Kalau per standar itu cocoknya untuk mobil tidak ada penambahan bobot, tidak ada bumper, tidak ada winch gitu. Pakai per standar paling pas. Kalau nggak ada bumper, nggak ada winch, pakai per yang lebih keras kayak Raw atau Iron Man gitu malah kekerasan. Yang paling benar adalah pernya standar, shocknya yang monotube-nya yang ada dratnya, ada adjustable pernya. Kalau belakang ya udah kayak tadi, custom aja terus dikasih Adlift gitu. Jangan di roll semua. Kalau di roll semua pasti nggak enak, keras pasti. Jadi Adlift tetap harus pakai Adlift, tapi pernya diganti yang tipis-tipis gitu. Boleh pakai Kijang LGX, boleh pakai Isuzu Panther juga oke. Tapi yang original itu. Kalau kita butuh mobil yang bisa buat kerja, bisa buat daily activity, bisa buat overland, bisa buat off-road, ringan-ringan, double cabin paling the best. Double cabin yang terbaik dari yang baru-baru sekarang itu ada 2 Triton atau Hilux. In principle semuanya plus minus, tapi yang paling menjadi pertimbangan saat kita memodifikasi adalah ketersediaan spare part modifikasinya. Hilux itu Toyota punya spare part lebih banyak daripada Mitsubishi gitu. Intinya itu, yang lain bisa dimodifikasi lah ya semua. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya mau menuju banyak modifikasi, apalagi menuju ke off-road, kita mau ganti ban yang gede, harus ganti final gear, harus pasang locker segala macam, pilih Toyota. Oke.